Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk duduk tenang. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Mari sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan pujian. Marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang telah Kau jadikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Dan kami boleh bersyukur atas udara yang masih boleh kami hirup pada hari ini. Tuhan, kami juga mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Untuk itu, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami untuk kami dapat melangkah pada hari ini. Dan sebelum kami melangkah pada hari ini Tuhan, pimpin kami juga melalui firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami untuk dapat melalui kehidupan ini, untuk dapat merenungkan firman ini dan juga melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita membacanya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya Bapak Ibu, Matius pasal 5-7 itu terkenal dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan bacaan yang telah kita baca tadi di Matius 7 ayat 24-27, penulis Injil Matius hendak mengingatkan pembacanya untuk benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Khotbah Yesus di bukit ini membuka pikiran dan pengertian kita bahwa Yesus ini adalah seorang ahli kitab suci sekaligus ahli dalam masalah-masalah kehidupan. Dan gambaran yang dinyatakan Yesus adalah gambaran kenyataan hidup sehari-hari. Yesus pada saat itu juga menentang pengajaran dan praktek dari ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi yang mereka sangat menekankan Taurat dan hukum-hukumnya secara administratif. Padahal orang-orang itu tidak selalu dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Namun juga ada orang yang memahami, tetapi firman Tuhan itu sebatas tahu saja dan tidak mewarnai kehidupan mereka. Mungkin mereka dapat menjelaskan apa arti firman Tuhan tersebut yang tertentu. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan saja dan tidak menjadi bagian hidup yang mendarah daging. Artinya firman Tuhan itu dapat didiskusikan namun tidak menghidupinya atau tidak menjadi nafas dalam tingkah laku sehari-hari. Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya namun tidak melakukannya itu ia seperti orang yang bodoh. Orang bodoh dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan atau yang tadi kita baca itu tidak atau bahkan tidak tahu memperhitungkan dengan baik segala keperluannya untuk membangun rumah. Orang yang bodoh tidak cermat untuk merencanakan sesuatu. Entah itu material yang digunakan itu berkualitas atau pilihan yang bermutu. Dia juga sembrono, seadanya. Dan mungkin dengan kebodohannya itu rumah yang dia bangun tuh dia pikir dia mau cepat-cepat untuk membangunnya, seadanya saja. Asal cepat, asal dapat dan jadi dan bisa segera didiami, itu yang paling utama. Ia tidak memperhitungkan dengan baik kebutuhannya, mungkin dananya, dan tenaga yang dibutuhkan. Ia juga tidak memperhitungkan waktu yang diperlukan, serta yang paling penting adalah kekuatan bangunan yang didirikannya. Hal seperti ini itu dicontohkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Bangunan cepat selesai, namun ketika ada hujan dan badai melandanya, rumah itu akhirnya hanyut dan roboh. Karena tentu saja karena kondisi pasir, fondasi rumah itu tidak cukup kuat. Jika kita setiap hari Minggu mendengarkan khotbah, membaca firman Tuhan mungkin setiap hari, firman Tuhan itu disampaikan untuk menuntun kita, mendidik kita, memperbaiki kehidupan kita. Apabila firman itu hanya masuk telinga yang satu lalu kemudian keluar lagi ke telinga yang lainnya, tanpa kita benar-benar untuk memahami dan menggunakan atau melakukannya dalam kehidupan kita, maka fondasi iman kita itu tidak menjadi kuat, Bapak Ibu.
segala sesuatu yang dihadapi nantinya itu bisa menjadi sebuah bencana dan kesusahan, terutama bagi diri orang tersebut. Bisa jadi orang lain juga akan terkena imbasnya dari tindakan bodoh yang kita ambil. Orang bodoh itu mengutamakan apa yang kelihatan. Dia ingin terlihat rumahnya cepat jadi. Dia bisa membangun tanpa waktu yang cukup lama. Namun, orang bijak akan memikirkan dan mengutamakan dasar, fondasi sebuah bangunan tersebut yang sama sekali tidak kelihatan. Itu kan tersembunyi. Orang bijak lebih memikirkan hal itu. Dan mengerjakan itu pasti butuh waktu yang lama, proses pembentukan itu ada di dalamnya juga, tidak boleh juga salah hitung, dan dipastikan material yang digunakan itu yang dipilih yang benar-benar baik dan tepat. Orang bodoh yang diumpamakan oleh Yesus bukan berarti orang tersebut tidak berpengetahuan. Dia pasti tahu cara membangun rumah. Namun ia tidak mau melakukan cara-cara tersebut. Sama seperti halnya dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka punya pengetahuan Taurat yang cukup luas, lengkap. Mereka tahu tentang firman. Mereka bahkan bermegah tentang hal itu, tetapi tanpa memahami dan mempraktekkannya. Yesus menghendaki agar setiap orang itu benar-benar mendengar firman Tuhan dengan baik. Yesus juga menghendaki setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu mengerti bahwa memahami saja itu tidak cukup. Firman Tuhan itu akan menjadi relevan bila dipraktekkan. Banyak kecelakaan atau bencana yang terjadi karena orang tahu hal yang baik, tetapi hanya dalam wacana dan tidak mempraktekkannya sebagaimana mestinya. Di dalam hidup ini, firman Tuhan mengajar kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mempraktekkan apa yang kita yakini. Bertanggung jawab juga membuat kita dengan sadar berani memperhatikan apa yang tidak baik dan benar. Dengan bertanggung jawab berarti juga berani menanggung risiko akibat dari hidup kita, cara hidup kita yang kita pilih. Bapak Ibu, Amsal 10 ayat 25 mengatakan, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Jadi mari kita belajar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu selalu ada akibatnya. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik segala sesuatu yang kita lakukan, supaya akibat yang kita terima itu berbuah baik. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas setiap hal yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tuhan, seperti yang kami renungkan pada hari ini, Tuhan, ajar kami untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas, perbuatan, bahkan pikiran kami ini selaras dengan kehendak-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk kami benar-benar memikirkan dahulu setiap hal, apakah itu berkenan kepadamu, ataukah itu menjadikan hal yang baik atau tidak bagi kehidupan kami dan bagi kehidupan sesama kami. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu melalui Roh Kudus-Mu dalam diri kami masing-masing. Saat ini kami ingin menaikkan doa kami, Tuhan, kepada untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, di mana kami mendiami saat ini, Tuhan. Kami bersyukur kami sudah merdeka selama 76 tahun. Tapi kami harus tetap memperjuangkan apa yang menjadi kewajiban kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk kami dapat membantu pemerintah, terutama dalam mengatasi pandemi COVID. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan pemerintah ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya Kau berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, Tuhan, untuk mereka dapat mengatur segala hal demi kebaikan masyarakat atau bangsa ini. Kami berserah kepadamu, ya Tuhan. Kami pun ingin berdoa untuk gereja kami, di mana kami Kau tempatkan, Tuhan, untuk bersekutu, beribadah bersama-sama di GKI Gangusari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau tuntun kami, Tuhan, selama proses kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Tolong kami, Tuhan, berikan kami hikmat ketika kami melakukan atau menjalani setiap program kegiatan yang telah kami susun bersama-sama. Dan biarlah kegiatan yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga bagi kami sendiri, Tuhan. Biarlah Engkau dapat memakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Engkau juga yang memimpin pada majelis dan pelayanan, pendeta, dan setiap jemaat yang boleh ambil bagian di mana tempat kami beribadah bersama-sama, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan bergereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami pun juga ingin berdoa untuk
saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuhnya. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan, semangat baru untuk mereka berjuang menghadapi kesusahan dalam dirinya, kesakitan dalam tubuhnya Tuhan. Engkau pun juga yang menilik mereka yang dalam pergumulan, entah itu pergumulan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah yang lain. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami Engkau kuatkan, untuk kami dapat melewati setiap pergumulan kami bersama denganmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga diri kami, pekerjaan kami, kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau tuntun agar kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.